Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita toleransi, tidak ada undang-undang penistaan agama. Nyatanya saya masih dilaporkan penistaan agama sama politisi PSI yang katanya nasionalis. Kenapa kamu nggak ngelaporin Yahya Waloni sama Abdul Somad dan CS-mu itu semua? Kalau kamu bilang yang saya Nabi ke-26, kamu bilang saya sesat, mengapa kamu tidak kasih tahu ke orang Islam bahwa Nabi ke-25 sesat? Nah, wah, itulah dia, kalian lebih biadab dari orang Islam. Mulut kalian ceritanya Tuhan, hatimu busuk semua. Lagi-lagi bikin ulah, dengan sombongnya penista agama Joseph Paul Zeng enggan meminta maaf. Tersangka kasus penista agama Joseph Paul Zeng memastikan tidak akan meminta maaf karena telah mengaku sebagai Nabi ke-26 dan menistakan agama Islam. Dia merasa seluruh perbuatannya bukan suatu salah dan bahkan perbuatannya itu disamakan dengan Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu. Desakan demi desakan, ternyata Joseph Paul Zeng hingga sekarang masih santai menghirup udara segar dan berkeliaran di media sosial. Lantas seperti apakah tindakan serius dari aparat kepolisian terkait kasus tersebut? Apakah sudah tidak diusut lagi? Simak saja ulasan berikut ini. Seharusnya orang Cina menuntut Indonesia. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Dan saya sudah katakan saya seorang nabi. Jadi seorang yang punya karunia kenabian. Orang yang punya karunia kenabian, dia menyuarakan apa yang Tuhan suruh sama dia. Joseph Paul Zeng menanggapi desakan terhadap dirinya untuk meminta maaf atas perkataan-perkataannya yang dinilai menistakan agama Islam. Joseph Paul Zeng mengatakan bahwa jawabannya terhadap desakan meminta maaf itu sama dengan jawaban Ustadz Abdul Somad atau UAS saat dulu dinilai menistakan agama Kristen. Sementara itu, terkait adanya laporan polisi atas perbuatannya, Joseph tak keberatan sebab sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia melalui Polri menerima laporan. Mengingat di Undang-Undang Indonesia terdapat pasal yang mengatur penistaan agama. Upaya pengejaran kepada tersangka penista agama Joseph Paul Zeng masih terus dilakukan. Mabes Polri mendeteksi keberadaan Joseph di Jerman. Saat dikonfirmasi, Joseph enggan mengungkap lokasinya saat ini, termasuk saat disinggung tentang keberadaannya di Berlin. Dia hanya membenarkan tengah berada di Eropa. Ya, di sebuah kota, somewhere, someplace, kata Joseph sambil tersenyum saat berbincang dengan jawabpost.com pada Rabu 21 April 2021. Namun, Joseph sempat menyinggung jika ada beberapa temannya di negara bagian Turingen dan Bremen merasa khawatir atas isu yang tengah menerpa dirinya. Oleh karena itu, dia tidak mempublikasikan keberadaannya saat ini. Sekarang saya jadi hati-hati sekali supaya saya tidak membuat khawatir sahabat-sahabat saya. Kalau saya sih sudah, cuma kan sahabat-sahabat saya khawatir. Oke, saya main safe, saya bilang, imbuhnya. Kalau sembunyi dibilang kabur, serba salah kan? Saya nongol, arogan. Saya nggak mau ngilang juga, saya mau tanggung jawab, bungkasnya. Oleh karena itu, sejumlah tokoh agama, tokoh nasional, politikus, hingga menteri mengecam pernyataan Joseph Paul Zeng. Publik meminta agar pria yang bernama asli Cindy Paul Surjomulyono itu segera ditangkap. Joseph Paul Zeng dikecam karena diduga menista agama dan mengaku sebagai Nabi ke-26. Awalnya, Joseph Paul Zeng telah dilaporkan ke polisi. Joseph Paul Zeng dilaporkan atas dugaan penodaan agama atas pernyataannya yang diduga menista agama. Kemudian, sejumlah tokoh mengecam pernyataan Joseph Zeng. Tokoh yang mengecam pernyataan Joseph Paul Zeng itu datang dari politisi, tokoh agama, politikus, hingga menteri. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsuddin. Aziz meminta publik tidak terprovokasi oleh pernyataan Joseph Paul Zeng alias Cindy Paul Surjomulyono terkait Islam dan Nabi Muhammad SAW. Aziz berharap Joseph Paul Zeng dideportasi agar bisa mempertanggungjawabkan pertanyaannya. Biarkan kepolisian melalui Interpol melakukan tugasnya karena Joseph Paul Zeng berada di luar negeri. Semoga negara yang bersangkutan dapat melakukan deportasi, kata Aziz Samsuddin. Saya sudah hilang rasa takutnya. Saya bosan merasa takut. Kalau kamu takut, itu urusan kamu, ya. Kalau saya sudah nggak takut lagi. Udah, boleh saya nggak boleh. Bicara, karena saya harus jalan sekarang.
Udah nggak boleh. Berarti ini kesempatannya cuma untuk Bapak berceramah sama saya. Kamu kan tadi sudah ngasih tahu saya. Kenapa kamu tidak mau namakan muka? Apa hubungannya dengan muka dengan? Berarti kamu takut. Udah, berarti kamu takut. Saya tunjukkan muka Nah saya, iya Pak. dong, Ini tambahkan muka saya. dong. Iya, tambahkan muka dong kalau kamu bilang nggak takut. Jangan bilang saya takut sama orang yang menghina agama-agama lain. Tidak, Pak. Saya takut sama agama Islam. Tidak. Saya tentang keras dengan Habib Rizik. Saya bertentang keras dengan Saya nggak urusan. Abdul Somad. Kamu mau ngomong apa sekarang? Sampaikan to the point. Saya harus jalan sekarang. Saya bukannya masalah. Saya harus jalan sekarang. Saya setiap hari Kamis cuma 3 jam live-nya. Itu. Jadi jangan, Pak. Jangan ini kayak memancing air keruh supaya terjadi keributan di Indonesia. Bapak mungkin enak merasa. Mengapa harus ribut? Mengapa harus ribut? Bapak tahu Indonesia mayoritas apa? Mayoritas Islam. Ya. Mengapa Ya. harus ribut? Bapak tahu tidak kejadian tahun 98? Bapak mau terjadi seperti itu? Mengapa harus terjadi tahun 98? Lah. Bapak berpikir tidak? Saya tanya. Itu tahun 98 pengajangan Cina gara-gara apa? Gara-gara apa? Saya tanya. Gara-gara apa? Saya tanya. Oh, gara-gara apa saya tanya kamu? Lu kamu kok tanya saya? Banyak moneter dan perampokan uang itu sampai penggajangan di Cina. Jangan sampai gara-gara penghinaan agama yang mayoritasnya di Indonesia Islam itu jangan memperkeruh hingga membuat orang-orang memperhitungkan kembali kejadian-kejadian yang lama itu terulang kembali. Seharusnya orang Cina menuntut Indonesia. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Ini suara pendeta berbicara seperti goblok-goblok. Kamu memang goblok, saya kasih tahu kamu. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Mengaku dengan Kamu diam. Kamu goblok. Kamu mau di-framing sama orang Islam. Kamu ditakut-takuti orang Islam. Seumur hidupmu kamu takut 98. Orang Islam sengaja bikin kamu takut. Bodoh kamu mau ditakut-takutin. Kamu harus lepas dari rasa takut. Itulah saya bicara. Kamu takut ketika saya bicara dengan keras. Bodoh kamu anak muda. Umur saya sudah hampir 50 tahun. Kamu anak kemarin sore, kamu tidak tahu rasanya seperti apa takut. Saya tahu rasanya takut. 98 saya dari situ. Kamu ada di mana? Kamu anak kemarin sore tahu apa tahun 98? Saya ada di tengah-tengah 98. Kamu tahu apa tentang tahun 98? Keluarga saya ada yang jadi korban tahun 98. Kamu tahu apa tentang 98? Bodoh kau. Mau ditakut-takutin kau sama orang Islam. Ini saatnya untuk berteriak. Kalau ada orang Islam yang tidak berani, sampai ada orang Islam yang berani membunuh orang lain gara-gara omongan saya, berarti terbukti omongan saya benar bahwa agamanya Islam itu biadab. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Pak, saya bukan orang. Kita bukan orang. Umur kamu berapa? Aku 39, Pak. Baru kemarin sore kamu tahu apa tahun 98? Tahun 98 saya sudah besar, Pak. Umur besar umur apa? Kamu ada di mana? Kamu tinggal di kota mana tahun 98? Saya di Makassar, Pak. Nah, kamu tahu apa tahun 98? Kamu nggak tahu apa-apa tahun 98. Aku kelahiran 82, Pak. Jangan cuma Bapak yang merasa tahu tentang kejadian tahun 98. Kamu tahun 98 tuh kamu masih pakai popok, nak. Aduh, kamu ngajarin saya tahun 98. Aku kelahiran 82. Paham tidak, Pak? Berikut ulasan kami dalam video ini. Silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.